Selamat pagi para siswa. Mari kita mulai belajar pada semester 4 ini dengan pokok bahasan atau KD yang pertama, yaitu gelombang mekanik. Pengertian gelombang. Perhatikan. Ini ada usikan di permukaan air, kemudian menimbulkan atau penjalaran ke segala arah menjauhi sumber usikan ini. Nah, ini kalau digambarkan di permukaan airnya, lubang ini menjalar. Ini adalah gelombang permukaan air. Permukaan air. Nah, itu gelombang adalah usikan yang merambat secara terus-menerus. Jadi bukan cuma sekali, tapi terus-menerus. Medium yang dilalui gelombang tidak ikut berpindah. Perhatikan di sini. Dia cuma bergetar saja, tapi tidak ikut berpindah. Nah, perhatikan di sini, tetap aja di sini. Nah, gelombang itu memindahkan energi. Jadi yang dipindahkan energinya, partikel yang dilaluinya tetap. Besaran dasar gelombang. Ini ada gelombang, kita gambarkan gelombang transversal. Yang pertama, panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah jarak antara dua puncak berurutan. Bisa dari dua puncak berurutan dari B sampai F. Ini panjang gelombang. Jarak sebuah puncak dan sebuah lembah dari A sampai E. Atau jarak dua lembah berurutan. Nah, di sini tidak tergambarkan. Oke. Itu satu gelombang atau panjang gelombang, jarak sebuah puncak gelombang dan sebuah lembah gelombang. Atau kalau gelombang pada bekas, ini namanya nanti gelombang longitudinal. Panjang gelombang itu adalah jarak antara sebuah rapatan dan sebuah regangan, atau jarak pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Atau nanti kalau ada di gambarnya sendiri ada jarak antara pusat renggangan ke pusat regangan berikutnya. Oke. Jadi kalau untuk gelombang longitudinal itu, satu gelombang itu didefinisikan sebagai jarak sebuah rapatan dan sebuah renggangan. Sedang untuk gelombang transversal, panjang gelombang itu didefinisikan sebagai jarak dua puncak berurutan. Oke. Lanjut. Besaran gelombang yang berikutnya itu periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Periode. Cepat lambat itu jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Ya, jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu itu namanya cepat lambat. Frekuensi itu banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Dan yang kelima, besaran yang kelima, amplitudo. Itu adalah simpangan maksimum partikel yang dilalui gelombang. Oke. Hubungan antara frekuensi dengan periode. F seperti, jadi frekuensi berbanding terbalik dengan periodenya. Kalau periodenya besar,
frekuensi kecil, kalau ke frekuensinya kecil, frekuensinya besar, periodenya kecil, dan sebaliknya. Hubungan cepat lambat V, periode T, dan panjang gelombang lambda. Nah, kecepatan adalah jarak dibagi waktu tempuh, ini semuanya termasuk gelombang V, S, per T. Nah, jika jarak yang ditempuh satu gelombang, maka waktu tempuhnya sama dengan periode. V sama dengan S per T sama dengan lambda per T. Oke. Sifat umum gelombang. Yang pertama, dapat dipantulkan. Nah, perhatikan. Ini gelombang datang, dia mengenai bidang batas antara tali besar dan tali kecil. Nah, maka sebagian dipantulkan. Perhatikan panjang gelombangnya setelah terpantul. Oke, yang berubah apanya? Diperhatikan. Oke. Tahu? Ini dari tali besar ke tali kecil. Di sini mantul. Jadi pemantulan gelombang itu terjadi kalau mengenai bidang batas, ada perbedaan medium. Ini pada ujung bebas, yang ini pada ujung tetap. Nah, pemantulan gelombang pada tali kecil ke tali besar itu identik dengan pemantulan pada ujung tetap. Sedang pemantulan gelombang dari tali besar ke tali kecil itu identik dengan pemantulan pada ujung bebas. Apa bedanya ketika pemantulan pada ujung tetap dan bebas? Diperhatikan. Pada ujung tetap di sini gelombang mengalami pembalikan fase langsung. Sementara pada ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Oke, itu pemantulan gelombang. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Sifat umum yang kedua, itu gelombang dapat mengalami refraksi. Refraksi itu pembiasan. Jadi jika gelombang datang mengenai bidang batas dua medium, maka perhatikan di sini. Kecepatannya akan berubah. Panjang gelombangnya berubah, tapi frekuensinya tetap. Jadi ketika gelombang mengalami pembiasan, itu kecepatannya berubah, panjang gelombangnya berubah, tetapi frekuensinya tetap. Perhatikan, ini besar menjadi kecil ya. Itu refraksi. Oke. Sifat umum yang ketiga, itu dapat dipadukan, interferensi. Gelombang, ada dua gelombang datang. Ini amplitudenya menjadi dua kalinya, atau bukan dua kalinya, tapi ditambahkan ketika pas ketemu. Dan setelah berpadu, kedua gelombang itu bergerak seperti dengan arah semula. Jadi yang ini, yang gelombang yang ke kanan tetap ke kanan, amplitudenya juga tetap setelah berpadu. Oke. Jadi pada saat berpadu, dua gelombang tidak saling mempengaruhi. Maksudnya energi keduanya tidak terpengaruh. Sebelum dan sesudah berpadu itu tetap, panjang gelombangnya juga tetap. Nah, ini kalau ini ada dua gelombang.
Kalau yang tadi sefase, kalau ini berlawanan fase. Pada saat bertemu itu simpangannya nol. Nah, amplitudonya pada saat berinterferensi nol. Nah, setelah berinterferensi, kedua gelombang bergerak sesuai dengan arah gelombang semua tanpa saling mempengaruhi. Ini interferensi. Sifat umum yang keempat itu dapat dilenturkan. Ini ada sumber gelombang di permukaan air. Nah, ketika sumber gelombang itu melewati celah sempit, maka celah sempit itu menjadi sumber gelombang baru. Arahnya menyebar, melentur. Ya, arahnya melentur. Perhatikan, pada saat terjadi difraksi, panjang gelombangnya tidak berubah. Frekuensinya enggak berubah. Ini jarak antara sama persis sama. Frekuensinya juga tetap, karena ini mediumnya masih sama. Sebelum celah dan setelah celah itu mediumnya masih sama. Ini kecepatannya juga sama. Jadi pada peristiwa lenturan itu yang berubah cuma arah rambatnya yang berubah. Yang kelima, gelombang dapat dipolarisasikan. Ini khusus untuk gelombang transversal. Ini ada gelombang, arah getarnya itu banyak, ya, berupa bidang. Nah, kemudian ini bidang polarisasi, namanya polarisator. Hanya bisa dilewati gelombang yang arah getarnya vertikal. Yang arahnya horizontal itu akan terserap. Nah, gelombang yang terserap sebagian arah getarnya itu dinamakan gelombang terpolarisasi. Jadi polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang. Ya. Oke. Pengelompokan gelombang. Berdasarkan sifat fisiknya, gelombang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan arah getarnya. Itu ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat. Contohnya gelombang pada kali, gelombang pada permukaan air, dan lain-lain. Dan gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarnya berimpit dengan arah rambatnya. Contoh gelombang bunyi, gelombang pada pegas yang ditekan, bukan yang disimpangkan. Oke. Kemudian berdasarkan medium, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu gelombang yang perambatannya memerlukan medium. Contohnya gelombang bunyi, gelombang permukaan air. Jadi kalau gelombang permukaan airnya habis, ya berarti gelombangnya tidak bisa lanjut. Gitu. Karena dia butuh medium air. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium. Contohnya cahaya, gelombang TV, gelombang radio, dan lain-lain. Dan berdasarkan amplitudonya, ini ada gelombang berjalan dan ada gelombang stasioner. Gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudonya di setiap titik sama. Contohnya gelombang pada permukaan tali dan gelombang stasioner itu adalah gelombang yang amplitudonya di setiap titik berbeda. Gelombang stasioner dihasilkan oleh interferensi gelombang. Dua gelombang yang amplitudo panjang gelombang dan frekuensinya sama dan berlawanan arah atau berbeda fase 9,5.
dihasilkan, bisa juga dihasilkan oleh interferensi gelombang datang